Untuk yang lain juga boleh nanti untuk mengirim ke chat, sehingga juga bisa dibaca oleh narasumber. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Waktu dan kesempatan ini kami silahkan. Pak Ika dan Pastor Jimmy. Selamat sore, Bapak Ibu, Bruder, Suster, kepala sekolah, dan juga instruktur yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami untuk menampilkan sejauh mana yang telah kami kerjakan, yang sesungguhnya memang sampai saat ini belum dapat kami selesaikan untuk naskah akademiknya. Bisa kelihatan? Iya, bisa Pak, bisa. Jelas. Oke. Silakan Pak. Jadi untuk naskah akademik pengembangan kurikulum yang kami buat, kami mengangkat moto yang dari pelindung sekolah kami, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Moto perasulannya yaitu Totus Tuus. Nah, Totus Tuus ini nanti akan menjadi moto yang mana berangkat dari moto ini kami mengangkat keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai yang ada dan akan menjadi keutamaan unggulan dan nilai unggulan dari sekolah kami. Bagian pendahuluan kami menjelaskan tentang moto yang kami pilih, yaitu Totus Tuus. Nah, di sini kami terangkan bahwa Totus Tuus yang artinya sepenuhnya milikmu, sebuah moto yang menjiwai karya kerasulan Santo Yohanes Paulus II semasa hidupnya. Sungguh mengagumkan dan menginspirasi. Nah, mungkin saya tidak akan baca seluruhnya, tetapi inti-intinya. Totus Tuus yang merupakan moto Santo John Paul II ini dalam tulisan-tulisannya selalu mencerminkan totalitas hidup manusia yang hanya diabdikan pada Allah, yang tuntunannya berasal dari teladan Bunda Maria. Itu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu ada dalam Lukas 1, pasal 1, 38. Iman yang ditunjukkan Maria menjadi sumber inspirasi Santo Yohanes Paulus II untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan, karena sesungguhnya apa yang kita miliki adalah miliknya. Dengan keyakinan ini juga, maka seseorang akan dengan mudah terdorong untuk membagikan apa yang ada padanya bagi sesama, seperti yang telah ditunjukkan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam karya dan pelayanan pastoralnya di dunia ini. Nilai-nilai inti spiritualitas dan kearifan lokal budaya yang ada di lingkungan SMP Katolik St. John Paul II Guaan adalah kekayaan yang dimiliki dan menjadi karakter unggul yang akan dikembangkan oleh seluruh warga sekolah. Disadari bahwa tak seorang pun dapat memberikan sesuatu yang tidak dia punya, atau dalam bahasa Latin, nemo dat quod non habet, termasuk keutamaan dan kebijaksanaan hidup. Terpanggil untuk menjadi tempat persemaian benih-benih kebaikan yang ada, maka diharapkan SMP Katolik St. John Paul II Guaan akan menghasilkan siswa-siswi yang sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan, dan demikian kita wajib mengembangkan potensi yang dimiliki. Ini bandingkan perikop kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, jadi sesungguhnya latar belakang kami juga memilih moto Totus Tuus ini karena kami juga ketika kami berusaha untuk merancang nilai-nilai keutamaan yang ada yang akan menjadi keunggulan di sekolah kami belum sempat menemukan katakanlah satu slogan yang pas mewakili nilai-nilai atau keunggulan-keunggulan yang ada ini, sehingga dalam artian bahwa dengan moto atau kami mengangkat moto Totus Tuus ini yang artinya sepenuhnya milikmu, milik Tuhan, kami mau mengangkat bagaimana kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya ini adalah berasal dari Tuhan, yang mana kemudian nanti ketika kita
kebaikan ketika kita menyadari segala potensi kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita yang adalah pemberian dari Tuhan itu, maka kita juga akan terpanggil untuk membagikannya kepada orang-orang. Sehingga dalam pemikiran kami lewat moto ini, kami hendak mengangkat nilai-nilai sebagai bekal atau yang akan menjadi keunggulan-keunggulan yang mana yang dapat kami berikan. Nah, kami akan membekali pelajar-pelajar, siswa-siswi ada dengan keunggulan dan keutamaan yang ada ini, sehingga dari keutamaan dan keunggulan ini mereka dapat katakanlah setelah menjadi budaya dalam kehidupan mereka, itu akan mereka bawa dalam kehidupan setiap hari, dan itu akan menjadi buah-buah kebaikan yang akan terpancar dari kehidupan mereka. Nah, dan itu akan dibagikan bagi sesama. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan nilai atau kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Sitaudimo Tumauto. Bagaimana manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, orang lain. Ini telah kami bahas dalam draft naskah kurikulum ini. Naskah akademik ini, maaf. Nah, bagi bab kedua, kami mengangkat atau membahas tentang kondisi dan potensi sekolah kami. Nah, ini mungkin tidak akan kami bahas secara detail, nanti mungkin akan kami bagikan dan akan dibaca oleh narasumber. Bab ketiga, kami masuk dalam penggalian nilai-nilai inti. Nah, nilai-nilai inti ini pertama bersumber dari nilai-nilai inti yayasan. Nah, ini mungkin hampir sama, sumber utamanya itu dari Renstra Keuskupan Manado. 3 nilai inti yayasan yang ada yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Yang kedua, nilai-nilai yang kami lihat juga berasal dari spiritualitas pelindung sekolah, Santo John Paul II. Nah, di sini ada nilai ketekunan, yaitu seorang yang tekun dan pantang menjera. Ini kami angkat kisah hidup dari Santo Yohanes Paulus II ketika dia menjalani masa-masa studi untuk menjadi seorang imam. Yang kali lalu juga sudah sedikit kami paparkan. Nah, nilai kesucian hidup kami angkat juga sebagai seorang pendoa. Nilai kedamaian, ini seorang komunikator yang besar. Ini juga kami angkat berdasarkan juga kisah hidup bagaimana Santo Yohanes Paulus II juga terkenal dengan sebagai seorang yang tokoh dialog, sebagai tokoh dialog yang tidak hanya pintar dalam berdialog, tetapi juga punya kerendahan keindahan hati yang terbuka, menyambut dan merangkul serta mendengarkan, menghargai kehadiran siapa saja. Ini nilai kedamaian. Nah, nilai belas kasih juga ini kami angkat, yang mana juga dalam kehidupannya Santo Yohanes Paulus II menunjukkan nilai-nilai belas kasih. Seperti juga mungkin dalam ini ada kami dapat satu sumber yang mana wawancara dengan seorang kardinal yang mengatakan bahwa dalam kehidupan setiap hari Santo Yohanes Paulus II itu memperlakukan semua orang itu dengan penuh hormat dan kasih. Nah, ini ada dalam yang telah kami ini menggambarkan tentang nilai belas kasih atau penuh belas kasihan. Bab keempat, ini kami membahas atau mengangkat tentang falsafah hidup masyarakat sekitar. Yang kali lalu kami juga sampaikan bahwa kami mengangkat 2 kebudayaan. Yang pertama dari Minahasa, karena berhubung peserta didik dari yang ada di sekolah kami itu seluruhnya adalah atau bersuku Minahasa. Namun berhubung sekolah kami itu berada di perbatasan dan menjadi wilayah teritorial dari Kabupaten Bolaan Mongondo Timur yang memiliki kebudayaan suku Mongondo, Bolaan Mongondo, maka kami juga mengangkat falsafah hidup atau kearifan lokal yang ada dalam kebudayaan Pulau Mongondo. Yang pertama,
tentang Sitau Timau Tumoto ini yang dari Minahasa. Bagaimana ini sebuah falsafah hidup yang diangkat juga oleh seorang tokoh yang mungkin telah kita kenal bersama, yaitu Dr. Samratulangi. Nah, ini kami mengangkat juga bahwa dalam falsafah tersebut mengandung banyak arti. Ada interaksi sosial, ada toleransi, kerjasama, dan aspek ekonomi. Ini juga dapat kami uraikan bahwa Sitau Timauto ini memiliki pandangan juga tentang manusia yang ideal dalam 3 kelompok. Ini yang pertama ada atau ente, yaitu memiliki arti dan karakteristik fisik yang kuat dan kekar. Ini mungkin ada salah ketik ini. Kekar, gagah berani dan tak segan bertaruh. Nah, ini berarti keperkasaan. Kemudian ada Tongaasan, yang yaitu mencirikan kekuatan pada rasio otak dan akal. Artinya manusia itu harus memiliki kualitas intelektual dan kecerdasan. Kemudian makna yang ketiga yaitu Tausama, ini menekankan pada nurani. Nah, dalam arti bagaimana menjadi orang yang baik. Nah, ini manusia pandangan tentang bagaimana manusia Minahasa yang ideal sesuai dengan falsafah hidup Sitau Timau Tumoto ini. Jadi manusia yang ideal itu memiliki 3 kategori ini dalam hidup. Nah, ini yang lebih jelas uraian dari masing-masing manusia ideal tersebut. Nilai ketekunan di dalamnya itu dari budaya atau ONT itu memiliki sikap pekerja keras, upaya yang penuh dengan semangat sungguh-sungguh mengatasi berbagai persoalan. Kemudian nilai pengetahuan juga ini menggunakan kemampuan untuk menalar dengan baik sebagai anugerah dari Tuhan. Kemudian nilai religius juga ini, budaya Tausama mendorong masyarakat menjadi karakter yang baik. Ini bagaimana dalam nilai religius manusia dituntut untuk menjadi manusia yang baik dalam perilaku dan tindakan setiap hari. Yang kedua, falsafah dari suku Mongondo, ini yang juga sudah pernah kami paparkan, yaitu 3 moto bola Mongondo, yaitu moto Tompian, moto Tabian, moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengasihi, dan saling mengingat, atau dalam bahasa atau versi dialek Sulawesi Utara, yaitu baku bae, baku sayang, dan baku ingat, baku ingat. Ini kami mengungkapkan bagaimana sejarah munculnya. Moto ini dikenalkan oleh Bupati Bola Mongondo, Bapak Oe Mopago, yang menjadi Bupati Bolmong pada tahun 1966 sampai 1976. Ya. Di sini kami menguraikan atau lebih menjelaskan tentang bagaimana 3 falsafah, 3 moto bola Mongondo itu. Moto Tompian itu saling memperbaiki, moto Tabian saling mengasihi, dan moto Tanoban saling mengingat. Kelima, ini nilai-nilai kebudayaan. Nah, ini yang nilai tadi falsafah hidup. Kalau yang bab kelima ini kami mengangkat tentang nilai-nilai kebudayaan. Sengaja kami memisahkan tentang falsafah dengan kebudayaan. Budaya yang ada di suku Minahasa itu budaya Mapalus yang kami angkat, budaya Gotong Royong yang ada di Minahasa. Ini juga yang kali lalu sudah dipaparkan dengan sejumlah nilai dasar tradisional yang tinggi, yaitu ada nilai religius, estetika, nilai kebenaran hakiki atau kebijaksanaan, nilai etika, nilai kebenaran akali, nilai demokratis, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kerja keras bersama. Ini yang ada dalam nilai-nilai atau budaya gotong royong Minahasa. Kesenian juga kami angkat, kesenian suku Minahasa, yang mana ada tari cakalele dan tari maengket. Nah, di dalamnya itu kami mencoba menggali nilai-nilai yang ada, nilai religius itu dari tari maengket juga ada. Yaitu yang mana tari maengket
dilakukan saat panen sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan dengan gerakan yang sederhana. Maka tari Maengket ini sesungguhnya mengungkapkan satu ungkapan syukur atau doa. Kemudian nilai kesenian ini dari tari Cakalele. Ini ada kami uraikan juga tentang bagaimana tari Cakalele ini juga lebih dikenal dengan tari Kabasaran. Nah, tari Kabasaran ini yang sekarang menjadi tari penerimaan tamu juga, tari penyambutan tamu, Yang dulunya ini sebagai tari perang, tapi dalam selanjutnya sekarang menjadi tari penyambutan tamu. Nilai-nilai kebudayaan suku Mongondo, nah, kami juga mengangkat sistem Mogutat. Sistem Mogutat ini hampir sama dengan yang ada di Mapalus, yang ada di Minahasa. Dalam suku Mongondo, sistem Mogutat atau sistem gotong royong ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu 3 istilah, yaitu Pogogutat ini artinya saudara kandung. Maka kerjasama itu pertama-tama dalam pemahaman Pogogutat ini dikarenakan ada ikatan kekeluargaan. Nah, ini Pogogutat. Kemudian Tonggolipu ini kerjasama atau gotong royong itu yang berdasarkan untuk pembangunan, misalnya pembangunan desa, untuk misalnya pembangunan rumah ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jadi penyebutan kerjasama untuk hal-hal atau pembangunan yang umum yang ada di desa misalnya. Dan untuk jenis gotong royong yang ketiga, yaitu Posat, itu saling membantu dalam satu organisasi, berbentuk satu organisasi. Ini juga tidak terbatas, biasa untuk misalnya ketika sudah ada satu organisasi, dalam organisasi itu misalnya ada kesepakatan untuk menyelesaikan satu pekerjaan baik itu di bidang pertanian, misalnya untuk penggarapan atau penyiapan lahan perkebunan, ataupun juga kerjasama lainnya yang menjadi kesepakatan dari organisasi itu. Nah, itu disebut kerjasama dalam organisasi itu disebut Posat atau Mokodilu dalam kebudayaan suku Mongondo. Kesenian suku Mongondo di sini kami angkat juga, yaitu ada solidaritas, saling membantu. Nilai-nilai budaya dalam budaya Mongondo ini ada misalnya nilai religius. Ada sebelum panen dimulai dahulu dengan upacara ritual juga kepada Om Dewata, supaya selama melaksanakan panen padi dijauhkan dari segala rintangan dan agar hasil panen melimpah. Ini nilai religius yang diangkat. Nilai solidaritas juga ada, tolong menolong. Nilai kehormatan ini kami angkat misalnya dari pakaian adat yang ada, pakaian pemangku adat yang mana berfungsi sebagai penasihat, penjaga, dan penegak norma-norma adat. Jadi pakaian yang ada itu memberikan nilai tambah, yaitu menanamkan rasa disiplin dan percaya diri. Ini sebagai satu kewibawaan dari pemangku adat yang ada, jadi dari pakaian. Nilai persaudaraan, keramah tamahan ini ada dalam acara misalnya penjemputan tamu, ada dalam kebiasaan setiap tamu yang datang pertama-tama disuguhkan seperangkat peralatan sirina dan diajak makan sirih. Nah, sama, maka maksud dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tari persaudaraan antara tuan rumah dan tamu. Kemudian ada juga tari, nah ini yang tari Kabela. Kemudian ada nilai kemanusiaan, ini saling menghormati dan menghargai sesama. Ini ada angkat juga dari permainan yang ada dalam kebudayaan ini. Ada nilai tanggung jawab dan disiplin diri. Ini kami angkat, kami temukan dalam budaya gotong royong pusat. Misalnya ketika pelaksanaan gotong royong ini, kemudian ada anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan yang ada, maka anggota tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah ini dengan demikian menurut kami di sini
ada nilai tanggung jawab di dalamnya atau disiplin diri yang mana harus setia atau loyal dengan kesepakatan yang ada. Mohon maaf, Pak Indra, mungkin bisa dipercepat karena kita punya ada 5 lagi nanti yang akan presentasi. Mungkin diperhemat waktunya. Mungkin kita berikan waktu sekitar 2 menit lagi, boleh ya? Ya. Mari. Untuk selanjutnya bab ke-6 ini kami mengangkat tentang nilai-nilai keutamaan unggulan. Jadi berdasarkan nilai-nilai inti yang ada, spiritualitas, pelindung sekolah dan kebudayaan masyarakat, maka kami mengangkat 10 keutamaan unggulan. Ini berasal dari nilai-nilai inti yayasan, spiritualitas, pelindung sekolah dan kebudayaan yang ada. Nah, ini memang ini akan kami perkaya untuk masing-masing nilainya. Yaitu pertama, faithful, yaitu beriman, morality, berakhlak mulia, charity untuk karitas, subsidiaritas, solidaritas, peaceable, pendamai, hospitalitas, komunikatif, inovatif, dan loyalitas. Ini 10 keutamaan yang akan kami menjadi keutamaan unggulan sekolah kami, akan kami angkat. Dan pada bagian ini nanti akan diperkaya, namun belum sempat kami kerjakan. Dan untuk bagian bab ke-7 ini ada analisis kebutuhan peserta didik, ini yang kami angkat juga. Kami tetap menempatkan di sini karena kalau melihat urutan yang diberikan oleh Pak Hendy kali lalu, bagian ini analisis kebutuhan. Nanti mungkin dapat dikoreksi kalau misalnya pada bagian ini kurang tepat. Nanti mohon minta masukannya. Ini kami menganalisis berdasarkan konteks ruang dan waktu, itu bagaimana peserta didik dituntut untuk melek digital. Kemudian untuk minat dan bakat kami angkat juga bagaimana kami juga akan menggali minat dan bakat siswa yang ada dengan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kami. Perkembangan psikologis juga di sini kami analisis berdasarkan kebutuhan psikologis, perkembangan kultural yang ada di sekolah kami, kebutuhan peserta didik juga ini. Antara lain ada kebutuhan untuk budaya menabung, mengenal budaya lokal. Nah, itu 2. Dan yang terakhir bagian penutup. Demikian hasil kerja yang mana kami sudah kerjakan untuk naskah akademik sekolah kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya kami sangat memohon tuntunan atau pencerahan, arahan, pendidikan, masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk penyelesaian dari naskah akademik sekolah kami ini. Terima kasih dan dikembalikan kepada Pak Wido. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pastor Jimmy. Terima kasih atas pemaparannya, sungguh luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali melihat hasil yang sudah dipaparkan pada hari ini. Sangat progresnya cukup besar ya begitu. Nah, mohon nanti supaya dikirimkan juga di kolom chat supaya bisa nanti dilihat oleh narasumber. Terima kasih sekali. Maka mohon maaf juga tadi saya memotong di tengah pembicaraan karena mungkin kita memang harus mengefisiensi waktu karena nanti akan banyak yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Indra dan Pastor Jimmy. Baik, untuk selanjutnya, kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Maka waktu saat ini dipersilahkan supaya juga bisa mengefisiensi waktu sehingga nanti bisa dipaparkan secara tepat dan lebih cepat begitu. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk Ibu Jenny dan Ibu Silvana mungkin ya. Mari Ibu, silakan. Selamat sore, Pastor, Brother, narasumber, Pak Guido,
serta ibu kepala sekolah dan para instruktur, izinkan kami untuk men-sharekan apa yang Ibu Silvana. Ibu Silvana, apakah memang ada macet ya? Dari kemarin itu nganu Pak, apa kelihatan ada hambatan sinyal di teman-teman dari Manado karena badai kemarin, hujan badai. Oh iya ya. Oke, seperti sudah terlempar keluar ya, Ibu Silvana. Bagaimana Ibu Jane? Ibu Silvana sepertinya sudah keluar dari. Mohon maaf. Kalau Oke, Ibu Jane, boleh kita Ya. tunda? Kita tunda. Iya boleh. Kita tunda nanti kita. Tetapi Iya, tetap, boleh. tetap standby ya Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oke. Baik, untuk kesempatan berikutnya, bolehkah kita undang untuk SMP Katolik BHK Woluan? Ibu dari SMP Katolik BHK Woluan. Ya, Ibu Jendak. Mari Bu, dipersilahkan. Mic-nya kayaknya Bu, mic-nya belum diaktifkan. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami akan memaparkan tentang AKM atau analisis tentang sekolah kami. Kami mulai dengan bab 1, yaitu profil sekolah. Ini sekolah kami, profilnya, kemudian data lengkapnya, kemudian kontak sekolah, data periodik, dan sanitasi. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan. Rombel, prasarana, sarana, mulai yang selanjutnya analisis kebutuhan dan potensi sekolah. Kami mulai dengan kebutuhan, sarana dan pengembangan seni dan budaya, kemudian ruang laboratorium, IPA dan alat peraga, ruang pertemuan, kemudian potensi sekolah. Yang pertama yaitu tenaga pendidik dan kependidikan, sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang diampu. 8 guru ASN memiliki sertifikat guru profesional. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki keunikan, kelebihan masing-masing. Yang ketiga, orang tua, umat, masyarakat, peran kerjasama, dan dukungan.
Dan yang keempat yaitu lingkungan fisik sekolah, terdiri atas struktur tanah dan air. Kemudian kekayaan dan karakteristik sekolah. Memiliki pelindung sekolah, Bunda Hati Kudus. Memiliki lagu himne sekolah, Bunda Kita. Menggunakan doa memorare sebagai doa harian. Dan yang keempat, penerapan karakter. Kepedulian sosial, simpati, dan empati, dalam hal ini sikap, mengunjungi dan mendoakan anggota keluarga sekolah yang sakit, melayat ke rumah duka bagi keluarga sekolah yang berduka, memberikan bantuan bagi siswa yang mengalami kesusahan, mengambil bagian dalam ber-APP, mendoakan anggota keluarga sekolah yang berhari ulang tahun, dan memberikan bantuan yang terkena bencana. Kepedulian lingkungan, melaksanakan kerja bakti di sekolah dan di lingkungan luar sekolah, menanam bunga dan merawatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan gereja. Kemudian penerapan budaya sesuai dengan budaya lokal yang ada dalam bab 2. Itu keutamaan sekolah dan penerapannya. Yang pertama berdasarkan moto Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Moto Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado atau YPKKM adalah solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Solidaritas menurut kamus dalam sifat satu rasa, senasib, seperasaan, setia kawan. Prinsip solidaritas ini seperti yang digambarkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Nah, SMP Katolik Bunda Hati Kudus Woloan dalam kebersamaan memandang seluruh warga sekolah sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh, sekalipun banyak anggota. Sehingga sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh akan selalu merasakan apa yang dirasakan anggota yang lain. Sehingga dalam kebersamaan hidup seluruh warga SMP Katolik Bunda Hati Kudus Woloan saling memperhatikan dan saling mendukung sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh. Keutamaan prinsip solidaritas ada 4, simpati, peduli, kerjasama, dan bersahabat. Contoh penerapannya, setiap warga sekolah selalu menunjukkan rasa simpati dan peduli ketika terjadi sesuatu di sekolah atau ketika warga sekolah mengalami suatu peristiwa, baik suka maupun duka. Contoh ketika ada warga sekolah mengalami kebahagiaan, entah ulang tahun atau menjuarai suatu kegiatan atau lomba, maka seluruh warga sekolah akan bergembira. Begitu juga ketika sekolah atau warga sekolah ada yang mengalami musibah, kedukaan, seluruh warga sekolah turut merasakan sedih dan berduka. Nah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program sekolah, warga sekolah ikut serta bekerja sama untuk saling mendukung, dan dalamnya tidak ada yang bersifat atau bersikap acuh tak acuh. SMP Katolik Bunda Hati Kudus Woloan sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado selalu ikut serta dan mendukung kegiatan program kerja YPKKM seperti ikut serta dalam kegiatan pertemuan berkala SMP Keuskupan Manado yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Seluruh warga sekolah senantiasa menunjukkan sikap peduli, baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, juga peduli antar sesama warga sekolah. Warga sekolah hidup bersatu dengan yang lain, hidup rukun, damai, antar warga sekolah, dan dalam bergaul tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kemudian karitas. Karitas berasal dari bahasa Latin yang artinya kasih. Nah, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado memandang sekolah sebagai tempat di mana cinta kasih Allah hadir atau dihadirkan oleh semua komunitas sekolah. Hukum cinta kasih adalah hukum yang terutama dalam pendidikan Katolik dengan mengutamakan prinsip karitas, kasih, tanggap, empati. Contoh penerapannya dalam hidup bersama seluruh warga SMP Katolik Bunda Hati Kudus Woloan
Hukum cinta kasih ini nampak melalui sikap saling mengasihi antar warga sekolah maupun warga sekolah dengan warga masyarakat lainnya. Kepala sekolah, para guru, staf, dan pegawai selalu mengutamakan rasa persaudaraan, kemudian menjauhkan dari kesalahpahaman, dan juga mengutamakan sikap saling menghargai, menghormati, dengan memberikan pelayanan kepada peserta didik dan kepala sekolah, juga guru memperlakukan para siswa dengan penuh kasih, menganggap sebagai anak sendiri yang harus dididik dengan penuh kasih sayang. Kemudian, adanya rasa empati dalam diri warga sekolah itu dilihat ketika sekolah mengadakan atau mengikuti kegiatan. Maka seluruh warga sekolah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moral, atau ketika warga sekolah sakit, entah siswa, kepala sekolah, guru maupun pegawai, maka akan dijenguk ketika ada di rumah sakit atau di rumah, dan ketika warga sekolah yang mengalami musibah atau bencana, maka warga sekolah akan membantu dan memberikan sumbangan. Subsidiaritas berasal dari kata atau bahasa Latin yang artinya membantu. Prinsip subsidiaritas menunjukkan perlunya rasa kebersamaan untuk saling mendukung serta saling membantu. Dengan keutamaan prinsip solidaritas, tanggung jawab, mandiri, proaktif. Contoh penerapannya adanya sikap proaktif dan rasa tanggung jawab dalam diri semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan pegawai selalu melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan, entah tugas-tugas mata pelajaran, tugas sebagai petugas kebersihan, atau tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Peserta didik dilatih untuk selalu mandiri. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik diberikan tugas atau tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Peserta didik dapat menerimanya dan menyelesaikan dengan kreasinya sendiri sesuai dengan petunjuk yang ada. Misalkan ketika diminta untuk membuat puisi, pidato, menggambar, atau menyelesaikan tugas-tugas lain, maka tugas-tugas itu akan mereka selesaikan secara mandiri sesuai dengan kreativitas ilmu serta pengetahuan yang sudah diterima dan yang mereka miliki. Yang kedua, berdasarkan pelindung sekolah, sekolah kami bernama SMP Katolik Bunda Hati Kudus Poloan dengan pelindung di bawah naungan kasih Bunda Maria. Keutamaan-keutamaan yang diambil dari Bunda Maria yang pertama yaitu kesederhanaan, iman, ketaatan, dan kepasrahan pada kehendak Allah, kepedulian, kasih, dan kerendahan hati. Penerapannya, yang pertama kesederhanaan, yaitu bagi siswa yang miskin, kurang mampu sekolah membebaskan untuk biaya. Yang kedua, iman, ketaatan, dan kepasrahan itu dapat dilihat ketika mengawali dan mengakhiri kegiatan di sekolah selalu didahului dan ditutup dengan doa atau ibadah. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja. Kemudian kepedulian bagi warga sekolah yang terkena musibah, bencana atau kedukaan, sekolah kami memberikan santunan atau bantuan. Kasih dan kerendahan, seluruh warga sekolah dituntut untuk hidup saling mengasihi, menghargai, dan menghormati satu dengan yang lain. Berdasarkan budaya setempat, SMP Katolik Bunda Hati Kudus Poloan berada di daerah yang sampai saat ini masih menjalankan budaya Mapalus, yang artinya bekerja sama, sehingga budaya ini pun hidup dalam diri setiap warga sekolah. Contohnya, adanya kegiatan kerjasama atau kerja bakti dalam banyak kegiatan seperti
kegiatan kebersihan, semua ikut serta dalam menjaga, menciptakan kebersihan di lingkungan sekolah, baik di dalam ruangan-ruangan maupun di halaman sekolah. Kedua, ketika ada kegiatan atau acara di sekolah seperti pertemuan atau kunjungan tamu yang telah direncanakan, biasanya orang tua siswa akan dengan sukarela memberikan bantuan berupa makanan atau minuman kepada pihak sekolah untuk disajikan bagi tamu-tamu yang datang. Yang ketiga, adanya kerjasama pihak sekolah dan orang tua ketika ada pembuatan gedung baru di sekolah, baik dalam hal materi, orang tua memberikan bantuan bahan material maupun bantuan tenaga, yaitu orang tua datang untuk bekerja. Bab 3, landasan pengembangan kurikulum. Mulai dengan landasan filosofi, itu pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau pendidikan adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan yang memerdekakan dalam menuntut kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dapat juga dikaitkan dengan pernyataan Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau biasa dikenal Dr. Sam Ratulangi dengan filosofi yaitu sitou timou tou atau menghidupkan manusia yang lain. Kemudian pendidik Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian 3 semboyan para pengajar atau para guru menuntut Ki Hajar Dewantara yang mampu menciptakan konsep sistem among sebagai patokan guru dalam mendidik siswa yaitu Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian landasan psikologi yaitu proses pendidikan mempelajari situasi pendidikan dengan fokus utama interaksi pendidikan. Kemudian di sekolah tetap mempunyai peranan cukup besar, juga menjadi bahan kajian yang cukup penting dalam landasan psikologi proses pendidikan. Yang pertama yaitu karakteristik individu. Siswa atau peserta didik yang melakukan kegiatan belajar atau mengikuti proses pendidikan adalah individu, baik di dalam kegiatan klasikal, kelompok, ataupun individual. Proses kegiatan belajarnya tidak dapat dilepaskan dari karakteristik, kemampuan, dan perilaku individualnya. Kemudian, individu yang dimaksud dalam psikologi adalah individu manusia, tetapi bukan manusia pada umumnya, melainkan manusia tertentu
yaitu manusia yang memiliki ciri-ciri yang khas atau spesifik. Ciri-ciri yang khas ini bukan hanya yang bersifat jasmania atau fisik, tetapi juga ciri-ciri rohania atau psikis, di mana ada dua karakteristik utama dan individu manusia, yaitu individu manusia yang unik dan dia berada dalam proses perkembangan serta perkembangannya yang dinamis. Manusia sebagai individu yang unik, manusia berkembang dinamis, dan aspek-aspek perilaku manusia. Kemudian perkembangan siswa. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan, dan pertumbuhan terutama karena mengacu faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan. Selanjutnya dalam konsep belajar. Ada dua hal penting dalam bentuk belajar. Pertama yaitu belajar berlangsung melalui pengalaman atau di Vesta N 1970 menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dan pengalaman. Kemudian sosial budaya perkembangan masyarakat dengan mengacu pada unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan juga memiliki unsur yang di dalamnya, yang mana unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 7 bagian, dan berikut adalah 7 unsur kebudayaan beserta contohnya. Yang pertama unsur religi. Unsur kebudayaan yang pertama yaitu merupakan setiap manusia mengakui adanya Tuhan sebagai yang Maha Pencipta. Di Kota Tomon, lebih khususnya di Kelurahan Woloan saat ini, ada berapa macam agama yang terdapat di dalamnya, dan mayoritas masyarakat memeluk agama Kristen. Agama juga merupakan unsur yang harus dimiliki, dilakukan pada kehidupan sehari-hari setiap manusia. Karena apabila seorang tidak mempunyai agama atau kepercayaan, maka bisa menjadi seluruh manusia tidak akan hidup dengan teratur. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki peraturan yang membatasinya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fungsi dari semua agama yaitu untuk dapat mengatur jalannya kehidupan seseorang dalam hubungan dengan yang Sang Maha Pencipta. Di SMP Katolik Bunda Ati Kudus Woloan, unsur religi yaitu agama Katolik, maka sekolah melaksanakan kegiatan dan upacara-upacara keagamaan Katolik, dan siswa diwajibkan untuk mengikutinya. Contoh kegiatan ibadah pagi sebelum pelajaran dimulai, diawali dan diakhiri dengan doa, masuk gereja setiap hari Jumat di minggu pertama pada setiap bulannya. Kemudian sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan sendiri timbul karena adanya kesadaran manusia dan sengaja diciptakan dengan paling sempurna, tetapi tetap mempunyai kekurangan atau kelemahan dan kelebihannya masing-masing antar setiap orang. Hal tersebut nantinya akan berguna untuk kegiatan keorganisasian dan akan bersatu dikarenakan pada dasarnya setiap orang bukan suatu makhluk yang individualis, karena mereka juga masih saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya agar dapat berkembang di masyarakat. Satu contoh dari unsur sistem kemasyarakatan yaitu suatu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan maupun sekelompok orang yang berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga akan saling menguntungkan. Contohnya dalam lingkungan persekolahan SMP Katolik Bunda Ati Kudus Woloan adalah SEKAR atau Serikat Kerasulan Anak Remaja
yang menjadi organisasi religi. Selanjutnya, sistem peralatan. Sistem peralatan dimaksudkan sebagai suatu peralatan yang sering digunakan oleh setiap orang dapat menopang kehidupan mereka sehari-hari sebagai manusia. Nah, pada era sekarang ini biasa disebut dengan era globalisasi, di mana manusia sangat membutuhkan peralatan yang dapat memudahkan mereka ketika melakukan tugas apapun pada kesehariannya. Kemudian sistem mata pencaharian adalah suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kesehariannya. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai tuntutan hidup, contohnya sandang pangan, konsumsi, dan sebagainya. Itulah mengapa manusia harus dituntut dan diharuskan untuk bekerja agar tetap bisa bertahan hidup dan juga memenuhi segala kebutuhan setiap hari. Kemudian sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan suatu cara seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ada bentuk bahasa yang ada di seluruh dunia tergantung pada kebudayaan sendiri. Dan di Indonesia sendiri terdapat satu bahasa pedoman, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa tersebut selalu dijadikan sebagai bahasa sekaligus cara untuk dapat berkomunikasi sehari-hari. Tetapi juga ada banyak bahasa dan segala macam suku yang ada di Indonesia, dan bahasa dengan berbagai memiliki kekhasan sendiri sehingga membuat atau menjadikan negara yang unik karena memiliki kebudayaan bahasa daerahnya yang berbagai macam jenis. Nah, di lingkungan SMP Katolik Mundati Kudus Pulwan, para siswa sering menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Tombulu, dalam percakapan mereka sehari-hari. Namun dalam pelajaran tertentu, yang pelajaran bahasa Inggris, siswa dihimbau untuk memaksimalkan penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan dengan guru di dalam kelas. Sistem pengetahuan yaitu suatu hal yang sangat identik dengan adanya manusia, karena manusia mempunyai pikiran, akal budi yang sudah dikaruniakan kepada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Terlebih di negara Indonesia sendiri, seluruh masyarakatnya sudah diharuskan atau diwajibkan untuk dapat mengenyam bangku pendidikan hingga 9 tahun, yaitu di bangku SD, SMP, sampai dengan SMA. Hal tersebut dikarenakan pentingnya ilmu pengetahuan di dalam perkembangan zaman pada era globalisasi ini. Persaingan setiap orang pun akan semakin sengit, terlebih lagi pada segi profesi lain dan sebagainya. Kemudian seni. Di dalam kehidupan manusia pasti tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya seni, di mana seni merupakan suatu hal yang bersifat menghibur dan dapat juga memanjakan mata seseorang ketika melihatnya. Sesuai dengan pengertian seni, yaitu merupakan sebuah ekspresi dari perasaan manusia yang mana di dalamnya mempunyai unsur-unsur keindahan dan dapat diungkapkan dengan sebuah media yang bersifat nyata seperti dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, serta juga bisa dirasakan oleh kelima indera manusia. Dalam hal ini juga sekolah kami menerapkan tarian seperti tarian cakalele atau kabasaran. Tarian ini juga sering digunakan ketika ada acara untuk menjemput tamu. Selanjutnya, tuntutan profesi. Tuntutan sebagai guru dalam pembelajaran di era milenial, guru adalah tenaga pendidik yang dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.
Kemudian adaptif, yaitu memiliki arti menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan atau kekinian, kemajuan, dan perkembangan pembelajaran yang terus bergerak. Selanjutnya, ilmu dan teknologi. Teknologi hadir dan menjadi bagian hidup manusia dewasa ini. Manusia seolah tak bisa berfungsi tanpa ponsel, cerdas, tablet, dan komputer yang merupakan alat-alat produk teknologi modern berbagai aspek keseharian mulai dan bekerja, belanja, belajar, hingga mencari informasi, semuanya dilakukan dengan bantuan teknologi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga teknologi telah meledak di pasaran dan penggunaannya semakin meningkat drastis, bahkan hingga membuat banyak orang tidak dapat hidup tanpanya. Kemudian bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Demikian pemaparan tentang analisis dari Sekolah SMP Katolik Bunda Hati Kudus Boloan. Dan jika dalam pemaparan ini banyak kekurangan, kami mohon saran dan kritik dari para narasumber dan Bapak Ibu Suster serta Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jendak atas pemaparannya dengan naskah akademik yang sudah diselesaikan dengan penuh semangat dan kerja keras ya, walaupun Ya. berangkat lagi ke Jakarta tetapi masih bisa menyelesaikan. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Akan kita lanjutkan, namun sebelum kita lanjutkan saya mau cek dulu apakah SMP Katolik sampai Santo Franciscus Xaverius Kema ada di tempat. Franciscus de Sales Kokole. Adakah? SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. Adakah? Baik, untuk kesempatan selanjutnya kembali kami panggilkan Ibu Silvana dan Ibu Jane Melo dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Waktu dan kesempatan ini kami persilahkan kepada Ibu. Kepada Ibu Jendak, mohon untuk di stop screen. Sehingga teman kita yang dari Gonzaga Tomohon dapat share screen. Bisa Ibu ada stop screen-nya, bisa dilihat ada kotak merah. Kotak merah di atas. Ya. Oke, terima kasih Bu Jen. Baik, kami berikan kesempatan saat ini kepada SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Waktu dan kesempatan ini kami silakan. Mari Ibu Jen dan Ibu Silvana. Waduh. Aduh. Selamat sore, maaf tadi terpental. Mohon izin langsung saja share screen supaya tidak lama-lama. Ya, mari Ibu silakan. Share. Nah, apakah sudah kelihatan apa yang saya sharekan? Sudah Ibu, sudah. Tampak Bu. Ya. Naskah akademik SMP Katolik Gonzaga. Mulai pendahuluan, kemudian sejarah singkat, keadaan SMP Katolik Gonzaga sudah disiarkan lalu, kemudian dasar hukum, landasan filosofis, kami mengambil dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian Bapak Samratulangi, landasan yuridis, Undang-Undang Dasar
1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian tujuan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang akan digunakan bagi penyempurnaan kurikulum SMP Katolik Gonzaga Tomohon beserta unsur relevan lainnya dalam rangka peningkatan mutu, proses, dan hasil pendidikannya di masa depan. Yang akan datang harus dapat memberikan gambaran bagaimana peserta didik dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kemudian di bab 2, nilai-nilai inti Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, nilai-nilai inti Santo Aloysius Gonzaga Tomohon, dan nilai dan budaya suku Minahasa, nilai-nilai inti profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai inti Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado yaitu solidaritas, karitas, subsidiaritas, kemudian nilai-nilai inti Santo Aloysius Gonzaga, beriman, rela berkorban, berkepribadian kukuh, beradaptasi, toleransi. Kemudian nilai-nilai dan budaya suku Minahasa, ada yang kami tambahkan itu dalam Sitou Timautu Mautou yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Falsafah Sitou Timautu Mautou ini bermuatan solider dalam masyarakat dan kasih sayang terhadap sesama. Kemudian torang semua saudara, slogan pemersatu untuk menangkal konflik horizontal di masyarakat. Sulawesi Utara adalah torang semua bersaudara. Kemudian dalam bidang kesenian yaitu tari maengket. Tari maengket ini terdiri atas 3 babak, Mawoi Kamberu yang filosofi gerakannya bersyukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah ruah. Kemudian Marambak, nilai yang diambil semangat gotong royong masyarakat Minahasa. Kemudian babak ketiga ada Lalayaan, nilainya untuk mengikat persahabatan dan persaudaraan. Kemudian tari Kabasaran, ada nilai-nilai yang diambil dari tari Kabasaran yaitu bersyukur atas kemenangan, semangat patriotisme, gotong royong, dan rela berkorban. Kemudian ada musik kolintang, nilai-nilai yang diambil dari bersyukur atas hasil panen dalam perkawinan, kerjasama, dan disiplin. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan yaitu Mapalus. Mapalus ini merupakan kerjasama gotong royong di kehidupan masyarakat Minahasa. Kegiatan Mapalus ini masih membudidaya di beberapa daerah Minahasa, misalnya Marewok, di mana kegiatan ini dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal, masyarakat secara bersama-sama membantu keluarga yang tertimpa duka cita dengan membawa makanan di rumah duka. Nilai-nilai yang diambil dari Mapalus, kerjasama, gotong royong, peduli, solider, dan cinta kasih. Kemudian sistem pengetahuan, profil pelajar Pancasila, kemudian bab 3, nilai inti solid berkreasi. Ini solid berkreasi diambil dari gabungan nilai inti yayasan, nilai pelindung sekolah Santo Aloysius Gonzaga, nilai budaya Kuncoro Ningrat, dan profil Pancasila. Solid berkreasi terdiri dari solidaritas, gotong royong, literasi, disiplin, bernalar kritis, empati, religius, kreatif, rela berkorban, beradaptasi, toleransi. Kemudian jadi jembatan kelima jadi solid berkreasi. Kemudian nilai-nilai solid berkreasi yaitu solidaritas merupakan sikap saling percaya antara para anggota dalam suatu komunitas. Dengan saling percaya maka setiap orang akan menjadi satu dalam persahabatan, saling menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan
memperhatikan sesamanya. Bentuk solidaritas dalam budaya Minahasa mengakar pada kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Filosofi tersebut mengandung arti bahwa dalam bermasyarakat harus menunjukkan sifat yang baik serta peduli terhadap sesama, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila yang sadar akan diri dan situasi yang dihadapi, memiliki semangat berbagi dan saling bahu-membahu atau gotong royong antar sesama, sehingga terbentuk perilaku pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator solidaritas, peserta didik menghormati guru, saling membantu teman dalam menghadapi kesulitan, menaati peraturan sekolah. Kemudian peserta didik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, gotong royong merupakan bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai hasil yang positif tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi salah satu individu dan kelompok. Bentuk gotong royong yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara yaitu Mapalus, yang merupakan suatu sistem kerja untuk kepentingan bersama dalam budaya suku Minahasa. Kegiatan Mapalus ini terjadi secara spontan tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengharapkan balasan, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila yang bekerja sama, saling membantu, tolong-menolong antar sesama. Kemudian indikator gotong royong, peserta didik bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, menyelesaikan tugas kelompok, mempersiapkan perlombaan dan acara sekolah. Kemudian literasi. Literasi merupakan kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi yang berkaitan dengan suku Minahasa yaitu ada Watu Pindah Betengan. Watu Pindah Betengan ini dahulu digunakan oleh para leluhur sebagai tempat pertemuan dan musyawarah untuk menentukan sesuatu. Selain digunakan sebagai tempat bermusyawarah, Watu Pindah Betengan juga digunakan sebagai tempat pertemuan keluarga Minahasa. Hal ini digunakan sebagai ajang untuk mempererat tali kekeluargaan antar sesamanya. Dari pertemuan tercetus beberapa amanat, antara lain masawasawangan atau baku tolong yang artinya cipta rasa saling tolong-menolong, maesa-esaan yang artinya cipta rasa persatuan dan kesatuan, dan maleo-leosan atau baku-baku baik yang artinya saling berbuat baik. Indikator literasi, peserta didik membaca buku dan studi sebelum proses pembelajaran dimulai. Peserta didik membuat kesimpulan dari hasil bacaan, dilaporkan pada wali kelas. Peserta didik membuat papan mading di setiap kelas. Kemudian disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku pada diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Bentuk disiplin dalam sistem pengetahuan berkaitan dengan pembudidayaan ikan dan budidaya tanaman hidroponik yang dilakukan oleh peserta didik SMP Katolik Gonzaga adalah pengawasan secara rutin terhadap ikan dan tanaman yang dibudidayakan. Indikator disiplin, peserta didik hadir di setiap tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, mendengarkan pelajaran dengan tekun, meminta izin jika keluar kelas saat ada keperluan. Kemudian bernalar kritis, pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Indikator bernalar kritis, bertanya pada guru apabila terdapat hal-hal yang tidak dimengerti. Peserta didik berani memberikan suatu pendapat atau kritikan terhadap orang lain dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Peserta didik menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif dalam semua mata pelajaran. Kemudian empati, sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati tersebut dapat timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Indikator empati, peserta didik mengunjungi teman yang sakit dan tertimpa musibah, menjadi mentor dalam pelajaran saat peserta didik lain yang masih ada yang belum mengerti. Kemudian religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Bentuk religius yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, yaitu Rumages Swiasi Empung, yang artinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil yang diperoleh. Pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari setiap proses ini agar semua peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Kristiani dan lulus sebagai pribadi yang sepikir dan sehati dalam Kristus. Indikator religius, peserta didik memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dengan doa, bersyukur atas hasil yang dicapai, tidak mencuri barang teman. Kemudian yang ke-8, kreatif, suatu kemampuan yang ada pada diri individu atau kelompok dalam menciptakan suatu ide dan konsep dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pembelajaran di SMP Gonzaga, guru terus melatih peserta didik untuk bernalar kritis yang diawali dengan kegiatan literasi. Dari kegiatan tersebut, peserta didik dapat memahami bacaan, mampu menghasilkan ide-ide dan penemuan baru. Kemudian, indikator kreatif, peserta didik mengolah bahan bekas dan dijadikan sebagai benda pakai, mempromosikan hasil karya dalam bentuk pameran. Kemudian, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dalam budaya Minahasa, yaitu Marewok, Barantang, Sumakei, Mekan, yang merupakan bentuk kegiatan sosial dalam masyarakat suku Minahasa yang sudah diwariskan turun-temurun. Adapun bentuk rela berkorban di SMP Katolik Gonzaga Tomohon, peserta didik meneladani spiritualitas Santo Aloysius Gonzaga yang sederhana, menjaga kemurnian dan penuh belas kasih pada para kaum muda dan orang sakit. Indikator rela berkorban, peserta didik mengakui kesalahan apabila berbuat salah, tetap fokus dalam belajar. Kemudian beradaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Sikap beradaptasi dalam suku Minahasa disebut mahkarya, yang artinya menjalin persahabatan. Setiap individu yang akan memasuki komunitas desa sebagai seorang penduduk harus menjalin persahabatan dalam bentuk kelompok pertemanan atau dalam bahasa Minahasa disebut karya. Sejak masa kanak-kanak, seorang mulai keluar rumah dan lingkungan keluarga untuk bergabung dengan kelompok teman main. Bila dia menanjak dewasa, dia memasuki kelompok pertemanan dewasa yang mencakup jangkauan lebih luas daripada individu sesuai dengan usia, lokalitas, dan agama. Sikap adaptasi ini dapat diteladani lewat Santo Aloysius Gonzaga yang mampu beradaptasi dari kehidupan bangsawan ke kehidupan masyarakat biasa. Indikator adaptasi, peserta didik mengenal lingkungan sekolah, peserta didik ramah terhadap siapa saja. Kemudian yang ke-11, toleransi, sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Salah satu slogan Sulawesi Utara yang menggambarkan sikap toleransi adalah "Orang sama batu saudara", yang artinya kita semua bersaudara. Slogan ini mengandung nilai rasa toleransi, rasa hormat kepada orang tanpa memandang ras, agama, dan keyakinan. Siap membantu sesama tanpa memandang latar belakang, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan mengedepankan demokrasi. Sikap toleransi juga dapat diteladani lewat Santo Aloysius Gonzaga, di mana dalam keberadaan hidupnya yang merupakan bangsawan, dia tetap memilih sederhana bersama orang-orang yang berkekurangan. Indikatornya, peserta didik tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam menjalin pertemanan, peserta didik menghargai perbedaan pendapat, peserta didik tidak melakukan perundungan. Kemudian penutup, naskah akademik, kesimpulannya naskah akademik untuk menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang akan digunakan bagi penyempurnaan kurikulum SMP Katolik Gonzaga Tomohon,
Kurikulum ini menyesuaikan dengan program pendidikan dan kebutuhan serta potensi yang ada di Kota Tomohon, khususnya di Kecamatan Tomohon Timur. Karena itu, SMP Katolik Gonzaga Tomohon melakukan penyusunan kurikulum yang berbasis nilai-nilai inti yayasan pendidikan Keuskupan Manado, nilai-nilai Santo Aloysius Gonzaga, profil pelajar Pancasila, dan kearifan lokal dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah di sekitar sekolah. Nilai-nilai inti dan budaya SMP Katolik Gonzaga Tomohon yaitu solid berkreasi, yang berupa nilai solidaritas, gotong royong, literasi, disiplin, bernalar kritis, empati, religius, kreatif, rela berkorban, adaptasi, dan toleransi. Demikian dari kami, mohon pencerahan dari Pak Guido dan para narasumber. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvana dan Ibu Jen Melo dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Terima kasih atas pemaparannya. Luar biasa ya, begitu Bapak dan Ibu seluruhnya, kita sungguh luar biasa. Untuk selanjutnya saya coba panggilkan kembali dari kelompok kita ini, apakah masih ada di tempat seperti dari SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema. Tadi saya lihat sudah hadir, apakah masih ada di tempat? Baik, sepertinya tidak ada lagi. SMP Santo Fransiskus de Sales Kokole. Ini juga tadi sebenarnya sudah ada Ibu Diana, saya sudah lihat tadi, apakah masih ada? Ya, ada? Tidak ada lagi. Baik. SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. Adakah di tempat? Baik, sepertinya juga sudah tidak ada lagi. Maka baiklah kalau begitu, mungkin kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan masukan, tanggapan, begitu juga rancangan untuk arah gerak ke depan. Baik, untuk mengawali ini, kami persilahkan kepada Bro Warto untuk menyampaikan